Pak, Ya, seorang muslim itu kan diwajibkan menuntut ilmu, ya kan? Ya, nggak apa-apa. seorang muslim kan diwajibkan untuk menuntut ilmu, Pak. Ya, Ilmu apa aja sih yang wajib seorang muslim itu belajar? Ilmu apa aja, Pak? Masya Allah. Itu sebenarnya pertanyaannya luas sekali itu, Mi. Tapi eh, mudah-mudahan saya bisa meringkas dengan padat dan bisa dipahami, Mi ya. Jadi sebenarnya eh, setelah orang itu masuk Islam, ada beberapa hal yang memang wajib baginya. Wajib itu artinya wajib fardu aini, artinya tidak boleh ditinggalkan itu. Salah satu misalkan dia harus belajar sholat, artinya dia harus belajar Al-Fatihah terlebih dahulu. Karena Fatihah itulah yang nanti akan digunakan setiap saat dia sholat. Jadi nggak boleh tidak itu. Jadi nggak cukup hanya ketika melafadzkan 2 kalimat syahadat kemudian sudah selesai dilepas, itu kasihan. Karena kan seiring dengan masuknya dia ke Islam itu, maka dia harus melakukan sholat. Jadi harus belajar Al-Fatihah minimal diperbaiki, dan itu biasanya ketika ada pembimbingnya insya Allah nggak lama lah seperti itu. Kemudian di dalam Islam itu ilmu itu banyak sekali ya. Kan nggak mungkin bagi orang yang awam atau orang yang baru masuk Islam kemudian kita kasih semua yang ada di dalam Islam, atau kita kasih semua apa yang kita pelajari, ya pasti muntah itu. Makanya harus cerdas. Jadi harus tahu ilmu prioritas yang harus dipelajari itu. Nah, kalangan ulama itu ringkasnya itu kalau nggak salah itu saya pernah baca di kitabnya Imam Al-Ghazali. Ilmu itu hanya dibagi jadi 2 saja. Jadi hanya dibagi namanya fardu ain, yaitu sebuah kewajiban yang tiap individu harus belajar. Nggak boleh dia nggak tahu, dia harus belajar. Apalagi ketika dia masih punya kesempatan untuk belajar, dia harus belajar. Kemudian yang kedua itu namanya fardu kifayah, yaitu kewajiban yang akan gugur bila sudah ada orang yang mewakilinya. Seperti misalkan menjadi seorang politikus, menjadi seorang dai, itu namanya fardu kifayah. Tidak semua orang dia wajib untuk berbicara masalah itu, dan tidak semua orang wajib belajar tentang itu. Oke. Jadi Begitu. petani wajib hukumnya belajar ilmu pertanian. Nah, nanti akan saya jelaskan. Jadi itu masuk dalam ilmu fardu aini yang setiap individu itu harus belajar. Iya. Nah, fardu aini itu apa sih? Jadi definisi ringkasnya itu biar bisa dipahami oleh saudara-saudara kita yang mendengar ini ya. Gampangnya itu begini. Fardu aini itu adalah sebuah kewajiban yang tiap saat kita kerjakan. Contoh, sholat kita tiap hari kerjakan nggak? Kerjakan. Oke. Kemudian jual beli tiap hari belanja nggak? Belanja. Nah, Siap. itu harus belajar ilmunya. Sholat harus belajar ilmunya. Terus kemudian akhlak, misalkan budi pekerti. Kita kan tiap saat ketemu orang, perlu nggak? Perlu, wajib dia belajar. Jadi setiap ilmu yang tiap saat dia lakukan, maka hukumnya wajib dipelajari. Dengan bertahap tentunya ya. Kedua, atau ilmu yang akan dilakukan, dia wajib belajar. Contoh misalkan begini, Fahmi misalkan seminggu lagi mau berangkat umroh gitu. Tiba-tiba datang ke saya, Pak, doakan saya mudah-mudahan umroh saya Makbul. Kan begitu ta? Nah, saya sebagai ustadz harusnya itu
jangan langsung menerima permintaan Fahmi. Harusnya itu kewajiban seorang ustadz harus nanya dulu, Mi, memang udah tahu tata cara umroh, udah tahu tata syarat rukunnya umroh? Belum, Pak. Waduh, ya kalau itu bahaya. Gimana mau makbul gitu Gimana mau makbul, syarat rukunnya saja belum tahu gitu. Kewajiban saya berarti saya nggak mau doakan Fahmi kecuali Fahmi harus belajar sama saya terlebih dahulu. Nah, setelah syarat rukunnya sudah tahu semua, cara-caranya sudah tahu, maka saya baru mendoakan Allahumma ja'al umrohu umron makbulan wa maskuron. Begitu. Jadi ilmu yang akan kita kerjakan, masalahnya begini, kalau misalkan ada si A gitu, dia belum punya kemampuan nih untuk umroh tadi, wajib gak dia hukumnya untuk belajar umroh? Gak wajib, karena dia belum mau melakukan dan belum punya kemampuan untuk itu. Tapi kalau seandainya belajar juga nggak apa-apa. Tapi artinya di situ ilmu umroh itu kan belum mendesak bagi dia. Itu namanya kira-kira, mudah-mudahan bisa dipahami, ilmu fardu ain itu seperti itu. Yaitu ilmu yang tiap hari kita lakukan atau ilmu yang akan kita lakukan. Wajib hukumnya kita belajar. Nah, kedua yang fardu kifayah, yaitu tadi fardu kifayah itu kan menuntut untuk kepentingan banyak orang. Jadi harusnya orang yang punya kemampuan penuh dalam hal itu. Contoh misalkan kita nih ketika nggak punya ilmu politik terus ngomong politik kan akhirnya ngarang gitu. Jadi al-kalam bila ilm. Jadi jangan, mending hindari ketika yang bukan bidangnya, bukan bidang kita, mending kita diam. Lebih baik kita jadi pendengar saja. Kenapa? Karena kita nggak punya kapasitas. Kalau ngomong pasti salah, atau bila ilm, tanpa ilmu. Kedua, pasti akan banyak bohongnya. Jadi gitu ya, kita harus tahu menempatkan diri. Nah, sekarang pertanyaannya begini, Mi. Nah, yang disebut fardu ain yang harus diketahui orang yang Islam itu apa sih? Maka jawabannya itu adalah ada beberapa istilahnya ilmu yang harus dipelajari setiap individu itu tadi. Yang pertama namanya ilmu akidah. Jadi ilmu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui asma was sifat, melalui nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa kok kita cara mengetahuinya Allah itu melalui nama dan sifat-sifatnya? Karena tidak mungkin seseorang itu dia tahu hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehebat apapun seseorang pinternya, maka dia tidak akan pernah tahu hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adamul idrok dalam bahasa orang alim itu. Ketika seseorang itu sudah mentok untuk mengetahui hakikat Allah, berarti idrok, dia udah tahu siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena saking hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Jadi dia harus, kenapa kok kita itu harus tahu siapa Allah? Karena Allah itu adalah Tuhan kita. Padahal tujuan Allah menciptakan jin dan manusia itu untuk apa, Mi? Beribadah. Untuk beribadah. Jadi itu sesuai dengan Al-Quran. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, liya'budun itu aku tidaklah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Wa kaifa na'budu rabbana wa nahnu la na'rif rabbana. Pertanyaannya kan begitu toh. Bagaimana kita mau menyembah Tuhan kita sedangkan kita nggak tahu Tuhan kita? Makanya kata para ulama itu ma'rifatul ma'bud khairun min alfi sajid. Gitu. Ma'rifatul ma'bud khairun min alfi sajid.
mengetahui siapa yang kita sembah itu lebih baik daripada kita 1000 sujud atau 1000 sholat. Karena seseorang itu tidak mungkin benar ibadahnya kalau dia nggak mengenal siapa itu Tuhannya gitu. Iya. Makanya penting sekali itu. Nah, ini yang mungkin nanti kita perlu share kepada saudara-saudari kita. Ayo pelan-pelan kita bagikan pemahaman yang sebenarnya sederhana. Kita pilih kalimat-kalimat yang sederhana sehingga orang itu nanti akan tahu Tuhannya dulu. Itu penting. Makanya kalau di dalam Aqidatul Awam itu minimal kita harus tahu sifat berapa itu isrin 20. Allah wujud kita bako mukhalafatul lil hawadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmun hayat sama basor kalam qadiran murida aliman hayyan sami'an basiron mutakaliman. Masya Allah. Jadi 20 itu di dalam Aqidatul Awam, contoh misalkan yang pendidikan mabadi fi ilmil aqidah itu dijelaskan. Mukholaf, kenapa Tuhan itu kok wujud, qidam, bako, mukholafatulil hawadith, dia tidak menyamai semua makhluknya. Berdasarkan dalil, Pak? Berdasarkan dalil semuanya itu. Jadi setiap sifat itu yang dirumuskan oleh Imam Asy'ari itu semua ada dalilnya. Nakli sama akli kita harus mengetahui atau nakli nggak apa-apa, akli nggak apa-apa gitu. Tergantung kadar kemampuan kita. Oke. Yang penting kita tahu minimal. Oh, sifat Tuhan itu seperti ini toh. Oke. Jadi bagi orang awam itu justru nggak usah yang rinci-rinci, secara mujmal saja, secara global, secara umum itu tahu oh sifat Tuhan itu begini. Nah, ketika orang itu sudah mengenal Tuhan, maka dia akan berbeda dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Fa kaifa na'budu rabbana wa nahnu la na'rifu rabbana. Bagaimana mungkin kita itu menyembah Tuhan sedangkan kita nggak tahu Tuhan. Yang kedua, bagaimana cara mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melalui Asmaul Husna. Nah, sebelum ke Asmaul Husna dulu, saya tadi ada yang kelewat. Masalah sifat isrin tadi, sifat yang 20 tadi. Itu nanti kan ada namanya sifat yang selainnya. Jadi kelainan dari sifat itu ada 20 juga. Apa lawan dari 20 itu. Lawan dari kata. 20. Lawan sifat. Kemudian karena syahadat itu kan bukan hanya asyhadu alla ilaha illallah, terus wa anna muhammadan rasulullah. Jadi kita juga harus tahu sifat mustahil bagi Allah. Nah, sifat mustahil bagi Allah, sifat wajib bagi Nabi, sifat mustahil bagi Nabi. Itu penting sekali. Kemudian begini, ada yang mempermasalahkan lagi. Kenapa sebagian ulama itu kok membatasi sifat Allah itu hanya 20? Nah, sebenarnya itu bukan pembatasan, ya. Nah, ringkasnya saja ya, karena perdebatannya panjang. Ringkasnya saja itu sebenarnya bukan pembatasan, tapi itu adalah induk dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lain itu semuanya nanti merujuk ke situ, muaranya kembalinya semua ke yang 20. Jadi nggak membatasi, tapi itu induk dari sifat. Contoh misalkan, seperti Nabi itu kan banyak sekali. Tapi yang wajib kita imani berapa? 25. Malaikat itu banyak sekali, tapi yang wajib kita imani ada berapa? 10.
kan gitu. Jadi itu hanya induknya saja. Jadi jangan disalahpahami orang yang mengimani sifat 20 berarti dia membatasi sifat Allah. Enggak. Ayo kita sama-sama belajar dulu ya. Begitu. Itu yang pertama kali harus dipelajari, ilmu wajib. Siapa saja harus belajar sedikit-sedikit. Masalah nggak paham nggak ada masalah. Bahkan ada ulama itu yang mengatakan begini, ilmu wajib itu kalau nggak dipelajari sedangkan kita punya kemampuan, kemudian punya waktu luang, maka dia akan berdosa. Dosanya itu akan ngalir seperti argo saat kita naik taksi. Dia akan ngalir terus. Tetapi kalau kita sudah belajar walaupun nggak paham nggak ada masalah. Kan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nggak memaksa hambanya. Beliau hanya bilang tolabul ilmi faridotun. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban. Nggak harus Anda pinter. Yang penting karena kalau misalkan memaksa seseorang itu harus pinter, stres kita. Apalagi maaf misalkan murid kita itu kurang pinter. Saya ini Pak, saya kurang pinter Pak. Iya. Kalau seperti itu kan, waduh, stres, nggak mau saya, nggak mau gitu. Jadi yang penting kita sudah kasihkan dengan cara yang sederhana, yang paling mudah. Kalau masih belum paham, berarti insya Allah nanti suatu saat Allah akan membuka pintu-pintu hatinya. Tadi yang apa Asmaul Husna gimana Pak? Masih kepotong kan karena Bapak. Oh iya. Yang Asmaul Husna tadi itu bagus itu. Yang Asmaul Husna juga kita harus belajar. Jadi Allah namanya Rohman, Rohim, Al-Malik, Al-Quddus dan lain sebagainya. Itu kalau kita pelajari, akan menambah keimanan yang luar biasa gitu. Al-Malik itu apa? Al-Quddus itu apa? Al-Jabbar itu apa? Salam, Al-Mu'min. Nah, itu kalau kita ingin mengenal Allah, maka belilah kitab-kitab yang Asmaul Husna. Di sini banyak. Ada misalkan karangan Imam Az-Zarruq, ada karangan siapa lagi misalkan yang menjadi mausu'ah itu miliknya Syekh Rotib An-Nablusi yang 3 jilid itu. Beserta syarahnya Pak. Syarahnya semua. Nah, tapi kalau itu kan mausu'ah dia ensiklopedia. Jadi terlalu besar ensiklopedia. Gitu. Ya udah. Nah, di sini banyak saya itu punya kitab Asmaul Husna, saya termasuk penggemar. Yang tipis-tipis saja misalkan Muhammad Zarruq dan lain sebagainya, itu hanya tipis. Nah, dari situ nanti insya Allah keimanan kita akan luar biasa di situ. Nah, itu yang harus dipelajari, harus kenal Tuhannya, karena tidak mungkin kita menyembah sedangkan kita belum tahu siapa yang kita sembah. Oke, Fahmi? Tak kenal maka tak sayang. Itu dalam bahasa manusianya. Nah, selanjutnya setelah kenal siapa yang kita sembah, maka seseorang itu harus tahu namanya fikih. Fikhul ibadah. Fikih bagaimana cara kita menyembah. Karena begini, kenapa kok harus ada cara menyembah? Nah, kan begini, syarat amal seseorang itu bisa diterima oleh Allah itu kan pertama harus karena Allah. Lillahi ta'ala harus karena yang kita sembah. Ikhlas karena Allah. Yang kedua, harus muwafaqatu Rasulillah, harus sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak boleh misalkan sholat subuh misalkan mumpung karena kan kita habis istirahat gitu. Kenapa cuma 2 gitu? Zuhur yang kita lagi capek kerja malah 4 ini. Enggak lah, sholat subuh saya akan kasih 4 lah. Saya lagi seger-segernya gitu. Biar terlihat, biar dapat nilai plus gitu. Biar nilai plus ya nggak bisa. Harus sesuai, makanya dia harus belajar minimal fikhul ibadah. Fikhul ibadah itu ya mengenai masalah bersuci dulu. Karena kan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu zat yang bersih, maka tidak akan diterima kecuali apa-apa yang telah bersih.
Nah, bersih itu ada 3 hal. Yang pertama, bersih pakaian. Iya. Jadi pakaian itu toharo itu banyak, makanya harus tahu. Orang Muslim nggak boleh nggak tahu tata cara bebersih. Ah, membersihkan dari Membersihkan baju dulu, pakaian dulu, termasuk sajadah harus suci. Harus tahu tata caranya, karena kalau nanti misalkan dasar ini nggak bisa, nanti bangunan selanjutnya juga akan runtuh. Itu berarti bab pondasi dalam fikih itu toharoh gitu. Toharo. Nah, toharo nomor 1 kan pakaian toh, Pakaian. sama sajadah tadi. Ah, Yang kedua, setelah pakaian itu adalah masalah ini, masalah diri kita. iya. Apakah kita berhadas atau tidak? Apakah kita berhadas? Najis. Ya apa? enggak, kita kentut atau iya. jinabat. Ah, Kan harus dipastikan apakah kita punya hadas besar atau hadas kecil. Jadi harus bersih itu. Kemudian apalagi yang bersuci 3 itu ya? Ya pakaian nggak boleh gosok dan lain sebagainya lah. Diantaranya itu. iya. Jadi itu harus tuntas dulu ya. Setelah tingkat kita kenal Tuhan, berarti harus ada fiqhul ibadah namanya. Ini termasuk ilmu wajib yang harus dipelajari. Tingkat kedua Tingkat kedua. dalam fikih. Nah, fikih itu bukan hanya fiqhul ibadah. Fikih yang tiap hari kita kerjakan juga minimal kita harus tahu secara umum, bukan secara rinci. Kalau secara rinci itu adalah biarkan orang akademis yang sesuai dengan takhasusnya. Jadi wajibnya kita itu hanya tahu secara umum saja. Contoh, tata caranya sholat, bersuci. Sholat tahu kan ibaratnya, alhamdulillah. Puasa tahu kan puasa itu apa? Tahu. Harus tahu. Zakat tahu kan? Tahu. Haji secara umum tahu. Atau Wajib bagi yang mampu. Kemudian apa lagi? Setelah puasa itu. Zakat apa? Rukun Islam atau gimana? Ya, yang begitu-begitulah. Ya, Yang tiap hari kita kerjakan harus tahu secara umum. Sebagai seorang muslim. Nggak usah mendetail puasa ya. Oh, puasa itu dari fajar sodik sampai maghrib lah gitu. Insya Allah kita tahu yang itu. Nah, itu dituntaskan dulu. Nggak usah ilmu yang lain-lain. Islam nggak menuntut yang Belajar ilmu tinggi-tinggi. ilmu waris atau itu Nggak wajib dia. Makanya nggak patut kita sebagai dai atau sebagai ustadz itu memberikan kepada audien kita atau pendengar kita apa yang kita pelajari, nggak harus. Tapi yang harus itu adalah ayo kita berikan umat itu apa yang dia perlukan gitu. Iya. Contoh misalkan saya itu belajar teologi yang lumayan tinggi, saya juga belajar filsafat yang lumayan tinggi gitu. Nggak mungkin dong tiba-tiba saya pulang ke kampung saya ngomong filsafat yang saya pelajari. Saya ngomong masalah ilmu kalam yang begitu mengenai masalah ketuhanan, mengenai masalah kenabian. Ini orang gila. Dan nggak boleh. Justru itu namanya memaksakan orang awam terhadap yang bukan kewajibannya. Bahkan khilafiyah juga nggak perlu. Makanya orang awam itu madhabu yani madhabu syaikhihi. Orang awam itu cukup madhabnya adalah ikut gurunya. Itu aja. Ikut gurunya. Itu ya secara ilmu fikih yang terakhir. Yang terakhir itu apa yang harus dikerjakan itu harus belajar namanya ilmu tazkiyatun nafas atau ilmu roqaik atau dalam bahasa umumnya kita itu ilmu tasawuf. Jadi kita harus tahu akhlak kita kepada sesama. Kepada orang tua. Kenapa kok harus belajar begitu? Contoh misalkan Nabi itu pernah mengabarkan begini.
man lam yuwakir kabirona, barang siapa yang tidak menghormat orang tua, falaisa minna, maka dia tidak termasuk umatku. Terus selanjutnya, waman lam yarham sohirona, barang siapa tidak menyayangi orang yang lebih muda, falaisa minna. Man lam yuwakir kabirona walam yarham sohirona, falaisa minna. Nah, ini kan adab kita kepada sesama. Kepada guru juga ada adabnya, kepada murid juga harus ada adabnya. Oh, Harus tahu itu. berarti peribahasa Jawa itu mengambil dari hadis, Pak? Oh iya dong. Ing ngarso sung tolodo. Oke, terus Ing madyo Mangun karso. karso. Tutwuri handayani. Handayani. Itu ngambil dari hadis, Pak? Itu semua ajaran Jawa itu kan ajaran Wali Songo itu. Oh, Yang bersumber dari hadis Rasulullah. oke. Kemudian setelah tuntas kita itu adab kita kepada sesama, ada lagi yang tidak boleh dilupakan. Yang terpenting adalah adab kita kepada Tuhan. Iya. Adab kita kepada Tuhan, adab kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada adabnya semua. Hak-hak yang harus hak kita kepada Allah itu harus kita tahu sehingga kita bisa menunaikan. Hak-hak kita terhadap Rasulullah itu kita harus tahu sehingga kita bisa menghormat Rasulullah, minimal mendekati seperti apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini semua 3 ilmu ini itu dalam bahasa kita itu, kalau dalam seperti di dalam pondok pesantren sini, seperti ma'arij dan lain sebagainya itu menamakan ini namanya ilmu wajib. Ilmu wajib. Okay. Ilmu yang wajib dipelajari, dan biasanya kata pondok pesantren itu seseorang itu belum diizinkan menjadi dai kalau belum menguasai 3 ini. Ilmu 3 ini. Nah, ilmu 3 ini itu dikemas dalam apa contohnya? Contoh, misalkan ada kitab namanya Al-Maqasid miliknya Imam Nawawi, itu membahas akidah, fikih, dan tasawuf. Atau lagi misalkan di dalam kitab yang biasa kita kaji di Indonesia itu ada namanya kitab Sulamut Taufik. Itu membahas akidah, fikih, tasawuf. Jadi nanti ketika kita pulang, ayo kita lihat audien kita, umat kita itu apa yang mereka perlukan. Jadi dalam bahasa Sayyidina Ali itu begini, kalimin nas ala qadri ukulihim. Ajaklah manusia itu berdialog, berdiskusi menurut kadar kemampuan mereka. Kalau ketemu petani, pertanyaannya jangan rukun iman itu berapa, jangan. Tapi Pak lagi nanam apa Pak? Panen apa Pak? Gimana? Panennya bagus? Gitu. Nanti kalau kita ketemu Pak Ustadz, kita ngobrolnya beda. Ketika kita ngomong sama politikus, obrolannya beda. Nah, bagaimana agar kita bisa menyesuaikan itu? Itu lagi. Jadi kuncinya adalah ayo membaca. Belajar, dan belajar. Wallahu a'lamu bissawab. Bukan kerja Pak ya? Nah, kerja harus cerdas juga. Kerja.